Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kisah kali ini menceritakan tentang biografi Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau adalah sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan simak videonya, dukung kami dengan mensubscribe channel ini. Semoga menjadi amal jariah sobat beriman, karena sudah mendukung channel dakwah ini. Tidak usah berlama-lama, silahkan simak videonya. Sayyidina Zaid bin Thabit adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang dikenal sangat cerdas. Sayyidina Zaid bin Thabit pernah mempelajari bahasa Ibrani. Beliau menguasai bahasa Ibrani hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kecerdasan dan kejujuran beliau menjadikannya sebagai penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliau, kini umat Islam dapat membaca Al-Quran secara utuh. Nama lengkap beliau adalah Zaid bin Thabit An-Najari Al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 612 Masehi. Beliau merupakan keturunan Bani Kasran yang mulai menetap bersama Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah. Sayyidina Zaid bin Thabit berhasil meriwayatkan hadis sebanyak 92 hadis. Yang 5 diantaranya telah disepakati bersama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan 4 hadis lainnya yang bersumber dari Zaid bin Thabit. Sementara itu, Imam Muslim meriwayatkan 1 hadis lain dari Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit diangkat sebagai ulama di Madinah pada bidang fikih, fatwa, dan faraid atau waris. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Sayyidina Zaid diangkat menjadi seorang bendahara. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Zaid ditugaskan sebagai pengurus Baitul Mal. Bahkan, Sayyidina Umar dan Utsman melantik Sayyidina Zaid sebagai pemegang jabatan Khalifah sementara ketika mereka menunaikan ibadah haji. Perang yang pertama yang diikuti oleh Sayyidina Zaid bin Thabit adalah Perang Khandaq. Sedangkan pada Perang Tabuk, dirinya dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk membawa bendera Bani Malik bin Najjar, yang saat itu dipegang oleh Imarah bin Hazm. Imarah lalu bertanya kepada Rasulullah, "Apakah sampai kepada engkau tentang aku?" Rasulullah menjawab, "Tidak, tetapi Al-Quran didahulukan dan Zaid lebih banyak mengambilnya daripada kamu." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah bahkan menyebut Sayyidina Zaid bin Thabit sebagai orang yang paling alim. Beliau bersabda, "Orang yang paling alim ilmu faraid di antara kamu adalah Zaid bin Thabit." Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Zaid memiliki tulisan yang indah. Dengan kemampuan yang cerdas dan hebat itu, Rasulullah bisa mengirim surat perjanjian kepada para pemuka kaum Yahudi dengan menggunakan bahasa mereka. Bahkan, ketekunan Sayyidina Zaid dalam mencatat dan mengumpulkan wahyu Nabi Muhammad, beliau susun dengan rapi. Catatan itu, Sayyidina Zaid tulis di pelepah daun kurma, kulit hewan, ataupun tulang hewan. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, para penghafal Al-Quran satu persatu gugur. Di medan perang, Sayyidina Umar bin Khattab saat itu khawatir Al-Quran akan hilang bersama para penghafalnya. Akhirnya, beliau mengusulkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar untuk menghimpun lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Mereka sepakat untuk mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf dan mengutus Sayyidina Zaid untuk melaksanakan tugas tersebut. Sayyidina Zaid mendatangi para penghafal Al-Quran yang masih hidup dengan cermat
Beliau mencocokkan catatan dan hafalan mereka hingga akhirnya terciptalah mushaf Al-Quran yang dapat dibaca oleh umat Islam. Begitu besar jasa Sayyidina Zaid bin Thabit bagi kaum muslimin. Sekian dulu kisah hari ini, semoga kita bisa meneladani sifat beliau. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semua gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kami sangat memerlukan dukungan kalian semua. Kalian dapat memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dengan mensubscribe channel ini dapat menjadi amal jariah untuk kalian semua. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.